punya budget 4-5 juta terus kepikiran beli MacBook, dapat MacBook kayak gimana ya? Nah, simak video ini sampai akhir ya. Oke, di depan saya ini ada MacBook Air, layarnya 13,3 inci dan versi yang 2017. Versi ini merupakan versi terakhir yang diperkenalkan langsung sama Steve Jobs saat Apple launching. Jadi desainnya masih khas Apple pada zaman itu ya. Nah, untuk MacBook Air ini kita mulai dari macOS-nya dulu ya. macOS-nya ini versi yang Monterey, versi 12.7.4. Ini merupakan versi terakhir yang support untuk MacBook Air ini. Prosesornya 1,8 GHz dual core i5 dengan memori atau RAM di 8 GB dual channel. Grafiknya di Intel HD Graphics 6000 1536 MB. Serial numbernya ini. Lalu untuk bagian displaynya ini 13,3 inci dengan resolusinya 1440 x 900 pixel. Udah lumayan ya. Lalu storage-nya ini 128 GB. Tapi tenang aja karena pakainya flash storage, nggak disolder. Teman-teman bisa langsung upgrade ke versi 512 GB. Itu harganya sekitar 500 sampai 700 ribu. Bisa cek di marketplace kesayangan gitu. Lalu supportnya udah berakhir tentunya ya, udah expired, tapi ada yang unik nih, tonton sampai akhir ya. Baik, untuk kecepatan SSD-nya yang 128 GB ini di 704 MB untuk write dan read-nya di 1047. Udah lumayan kenceng ya, jauh lebih kenceng dibanding hard disk. Bahkan udahlah jauh lebih kenceng dibanding SSD SATA gitu. Kalau di replace atau diganti sama yang 512 GB bisa jadi lebih kenceng dari ini ya, di atas angka 1000 untuk write dan di atas angka 2000 untuk read, biasanya kayak gitu. Oke, lanjut kita ke softwarenya dulu. Nah, ini dia yang uniknya, teman-teman. Ini real ya, bukan baterai yang pernah diganti. Di bagian power ini bisa dilihat tuh cycle count-nya hanya 47. Conditionnya normal dan state of charge-nya di 52. Maksudnya ini baterainya di 52% dan FCC-nya alias full charge capacity-nya di 6461. Jadi ini apa ya? Tahu nggak? Pertama kali saya nyalain nih dapat barangnya ini masih pakai macOS Mojave loh. Ya, macOS Mojave ini macOS yang dirilis tahun 2018. Dan ketika saya cek via serial number gitu, ini purchase date-nya di Maret 2018. Nah, jadi ini bukan MacBook yang dipakai tiap hari kerja berat gitu ya. Jadi ini sama pemilik sebelumnya dipakai, terus beberapa kali dipakai dan nggak pernah diupdate macOS-nya dari 2018 sampai ke 2024. Baru kemarin banget nih saya update jadi macOS Monterey gitu. Jadi ini spesialnya ya buat teman-teman yang tahun 2017 tuh pengen banget gitu punya MacBook Air tapi nggak kebeli ataupun belum sempat beli. Bisa ambil yang ini aja untuk nostalgiaan. Bukan cuma nostalgiaan ya, tapi emang bisa dipakai untuk sehari-hari. Kita buktiin nih. Nah, oke, sekarang kita ke score Geekbench dulu ya. Ini score Geekbench-nya. Single core-nya itu dapat di 864 dengan multi skor di 1787. Nah, tenang aja nih, kalau udah namanya Intel Core i5, i7, mau generasi berapapun, untuk dipakai kegiatan sehari-hari macam browsing atau nonton atau ketik-ketik di Microsoft itu udah bisa diandelin gitu ya. Misalnya kita buka Word nih, langsung buka Excel, habis itu buka Microsoft PowerPoint, habis itu buka Edge sekalian deh gitu ya. Terus Safari juga nih ada 5 profile berbeda, itu masih snappy gitu. Dan
masih bisa dipakai nih. Ini beberapa Safari aja saya udah buka 5 profile berbeda gitu. Dan lain-lain, ini banyak banget apps yang kebuka dan bisa tentunya gitu. Oke, lanjut ke apa tadi ya? Safari ini. Meskipun macOS-nya Monterey, ternyata untuk di Safari-nya ini kita bisa dapat fitur profile untuk Safari. Nih, saya contohin ya. Di sini saya punya 5 profile Safari yang berbeda. Dan semuanya bisa dibuka bersamaan. Jadi kalau di Google Chrome atau Microsoft Edge itu ada profile yang berbeda dengan email yang berbeda ya. Kalau di Safari juga ternyata bisa, dan macOS Monterey udah disupport. Jadi Safari-nya itu sama dengan yang ada di macOS Sonoma. Gitu. Terus sekarang kita cek Microsoft Word nih. Excel, PowerPoint, Microsoft Edge juga bisa. Saya punya 3 profile berbeda. Saya buka lagi, buka profile yang lainnya. Itu tuh makin banyak halaman yang kebuka. Habis itu kita cek activity monitor ya, kalau teman-teman penasaran sama penggunaan RAM-nya. Oke, ini saya zoom in dulu. Kelihatan nggak? Di sini physical memorinya itu 8 GB dan memory use-nya hanya 4,35 GB setelah semua aplikasi ini saya buka ya. Gitu. Dan swap-nya pakai 4,3 gitu. Masih lega ya, bahkan memory pressure-nya aja masih di bawah nih. Gitu. Jadi ya ekspektasinya untuk kegiatan sehari-hari yang sifatnya browsing, ketik-ketik, ataupun kegiatan sekolah atau kuliah yang sifatnya dokumen itu akan tetap lancar dan aman banget pakai MacBook Air yang 2017 juga. Nggak harus MacBook yang terbaru ya. Gitu. Lanjut kita coba cek video YouTube. Nah ini dia. Sekalian kita cek speakernya. Ini 720p resolusinya. Saya ganti ke yang Oke, resolusinya udah saya ganti ke 1080 pixel dan masih lancar. Speakernya juga. Model MacBooks, Apple did not want the user replacing the batteries in here. iFixit currently have 30% off all batteries on their Australian store if you use the code SPICYPILLOW throughout April. Maybe it's time to change that spicy battery in your current. Nah, kita pindah ke aplikasi lainnya. Ya. Ke desktop 1 tuh. Lancar ya. Oke, lanjut untuk CapCut juga bisa diinstal. Mail, Safari, dan WhatsApp dan lain-lain itu masih bisa tentunya. Gitu. Perbedaannya sama macOS Sonoma paling di bagian settings. Kalau yang OS Sonoma itu atau Ventura udah mirip sama iPhone atau iPad ya. Tampilannya berjajar ke bawah. Kalau ini masih kotak-kotak seperti ini. Tapi nggak apa-apa. Cuman beda di sininya aja, selebihnya launchpad-nya sama, icon-iconnya juga sama gitu ya dengan macOS yang terbaru. Terus menu barnya juga di sini sama, widgetnya juga sama, kita bisa pakai widget, dan tentunya Siri-nya juga sama. Untuk keyboard brightness-nya kita bisa nyalain, kelihatan ya? Brightness keyboardnya udah nyala gitu. Kalau saya biasanya matiin aja karena seringnya kerja di tempat yang cukup cahaya. Wi-Fi-nya juga aman gitu. Oke, Wi-Fi-nya bisa ya. Dan ini login ke Apple ID saya. Nanti kalau dijual tentunya iCloud dan semuanya akan dikosongin. Oke,
Itu untuk di bagian software nih teman-teman. Menurut pengalaman saya pakai selama beberapa hari ini dengan pekerjaan saya seorang digital marketer di online, itu untuk buka beberapa tab dan beberapa profile Safari khususnya ataupun Microsoft Edge sama beberapa aplikasi Microsoft itu alhamdulillah sejauh ini nyaman gitu. Tapi jangan expect kayak MacBook Air M1, M2, M3 ya. Tentunya kan beda. Dari sisi harga pun ini setengah harga lah. Kalau MacBook Air M1 itu di 10 jutaan, ini 4 sampai 5 jutaan aja. Tapi yang sama-sama perlu kita tahu kalau MacBook Air ini bahkan lebih tipis dibanding yang M1 loh. Sekarang kita ke fisiknya nih, udah 10 menit. Sekarang kita ke bagian fisiknya. Pertama kita ke layarnya. Ini 13,3 inch, tapi bezelnya masih lumayan. Tapi tetap ngelihatnya ini simetris ya. Buat yang suka sama desain ikonik Apple, ini masih sangat ikonik banget. Kameranya 720, sama dengan MacBook Air M1. Ada tulisan MacBook Air di bawah sini. Dan ini kondisinya untuk barang keluaran 2017 atau 7 tahun lalu, ini rapih banget deh. Bezelnya rapih gitu. Layarnya juga rapih, kacanya juga rapih. Sekarang kita ke bagian keyboardnya. Nah ini teman-teman, keyboardnya ini luas banget. Palm rest-nya juga luas. Kalau lagi dipakai ngetik-ngetik nggak akan kena ujung ini ya, yang biasanya nggak nyaman nih. Ini nggak akan kena ujung-ujung karena kalau kita lagi ngetik tuh masih luas ya area penampang bagian lengan kita. Tadi udah saya jelasin kalau keyboardnya itu backlight alias ada lampunya. Function buttonnya juga udah mirip sama MacBook yang baru. Jadi kalau teman-teman udah terbiasa pakai MacBook yang baru terus mau sekedar nostalgiaan pakai yang ini, dijamin proses adaptasinya nggak terlalu sulit ya gitu. Masih ada tombol mission control di sini, ada tombol launchpad juga di sini. Dan untuk trackpadnya ini luas dan bahannya jadi kaca, jadi nggak usah lah kita kasih stiker ataupun kasih pelindung gitu ya biar MacBook trackpadnya nggak ganti warna. Tenang aja karena ini bahannya itu kaca, nggak akan degradasi kayak dari aluminium ataupun dari plastik ya. Biasanya untuk laptop, beberapa laptop Windows di sini bagian tengahnya udah pudar gitu ya. Tapi ini tenang aja enggak. Sekali lagi, ini CC-nya baru 47 ya. Jadi bisa dibayangkan sejarang apa dipakainya dari tahun 2017. Oke, cukup di bagian keyboardnya, kita ke bagian cover. Nah, untuk yang versi 2017 ini logonya masih nyala ya. Ini kondisinya logo menyala kalau saya tutup laptopnya. Nah, logonya, lampunya mati ya. Gitu. Kita untuk port-port yang tersedia itu ini MagSafe. Nah, MagSafe port yang versi kedua. Gitu. Kalau yang satu kan dia agak kotak, kalau ini agak pipih. Nanti di MagSafe ketiga yang ada di MacBook Air M2, M3 dan MacBook Pro yang terbaru, ini udah lebih pipih lagi. Snappy kayak MagSafe pada umumnya, pakai magnet seperti itu. Nah kalau lagi dicas biasanya warnanya oranye. Kalau udah penuh ataupun udah mendekati 100%, biasanya warnanya berubah jadi hijau. Jadi kita nggak usah cek-cek lagi baterai MacBooknya udah keisi berapa persen ya. Tinggal dari indikator ini aja. Untuk lepasnya mudah banget. Gitu, jangan ditarik ke depan karena bakal sulit. Tinggal dipatahin ke atas atau ke bawah aja. Misalnya ke bawah bisa, ke atas juga bisa kayak gitu ya. Lanjut, ini USB-A. Wah, masih ada USB-A ya. Dan ini audio mic, jack audio. Ini ada mikrofon 2 dan ini profilnya bisa dilihat tipis banget. Khas MacBook Air lah. Gitu, tapi tetap kokoh ya. Bahannya tetap kokoh. Di bagian sininya ada plastik hitam seperti ini. Lalu di bagian samping kiri ada Thunderbolt untuk kita connect ke monitor.
via ini Thunderbolt ini mini display port. Jadi kalau mau connect ke HDMI atau ke display port monitor pakai kabel yang mini display port to HDMI atau to display port. USB A lagi dan masih ada SD card reader. Jadi MacBook Air zaman dulu udah kayak MacBook Pro ya, portnya lumayan lengkap nih. Cuman nggak ada USB-C aja ya pada zaman itu. Oke, selanjutnya ini meskipun MacBook Air-nya tipis profilnya, bisa dibuka sama satu tangan loh. Tuh. Kan bisa dibuka pakai satu tangan. Untuk kecerahan layarnya ini sekitar 300 nits. Ini paling terangnya dan ini paling gelapnya sampai benar-benar gelap. Bisa dilihat di bagian kacanya ini mulus ya. Nggak ada bekas keyboard nyeplak ke bagian layar. Oke. Lalu sekarang kita ke bagian bawahnya. Nah. Nih teman-teman, bahkan plastik ini pun masih nempel nih. Plastik penanda kode produksi dan lain-lainnya. Made in China. Plastiknya masih rapi dan kalau udah dibongkar itu ketahuan deh dari murnya ya. Ini lihat tuh, murnya masih rapi, bawahnya rapi, nggak ada gap-gap bekas cungkil atau dibongkar ya. Oke, itu aja teman-teman. Ini harganya 4-5 jutaan di pasaran. Kalau teman-teman minat yang kondisinya super mewah dan klasik seperti ini, bisa langsung ke toko saya di Tokopedia. Ada cashback sampai 500.000, semoga masih ada vouchernya. Kelengkapannya MacBook Air yang udah saya upgrade jadi macOS Monterey. Lalu udah saya tes, alhamdulillah semua berfungsi dengan baik. Portnya, speakernya, keyboardnya, layarnya juga. Dan untuk chargernya modelnya seperti ini ya, dengan tadi port MagSafe. Untuk baterainya, daya tahannya ini udah saya pernah tes, itu masih bisa sampai 10 jam untuk pemakaian ala saya. Browsing, nonton, chatting di WA, lalu nggak edit video tapi gitu. Bisa bertahan sampai 10 jam gitu untuk kerjaan ringan kayak gitu. Kalau kerjaannya berat mungkin apa ya, sambil editing video bisa jadi kurang dari itu. Tapi ini kan ketika awal launching itu ekspektasinya di 13 jam baterainya. Jadi dengan CC yang masih 47 tadi, kita bisa expect ini daya tahannya mirip-mirip saat awal launching. Cuman kan aplikasi sekarang udah mulai berat-berat tuh. Website juga udah pasti beda dengan tahun 2017 ya. Udah lebih banyak animasi, banyak video atau foto yang dibuka juga. Begitu. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa cek deskripsi atau tulis di kolom komentar ya. Terima kasih udah nyimak sejauh ini. Kalau ada pertanyaan lainnya monggo kita diskusiin. Yang pasti ini barangnya real seperti ini adanya. Udah saya kasih tahu detail-detailnya. Kalau teman-teman minat sama barang klasik super mulus ini, langsung aja check out karena stoknya cuma 1. Terima kasih banyak.